Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah sampai Indramayu, terus dan akan bertemu dengan Pak Presiden siap. Udah dulu. Iya Bapak. Ibu-ibu bapak, saya terima kasih bisa jumpa ibu-ibu sekalian. Jadi kami ini ingin melakukan perubahan. Bagaimana supaya perekonomian itu hidup dan adil. Jadi mau dengar dari ibu-ibu. Jadi kenapa saya kesini? Karena saya ingin dengar. Ini contoh dampak pembangunan yang ternyata malah terasa ke masyarakat bawah tidak seperti yang diharapkan, begitu kan? Ya, gitu ya. Monggo silakan. Ini sedikit cerita aja sih, dari tahun 2002 itu berdiri makan ini, terus omset bisa sampai 20 sampai 30 juta setiap harinya. Kalau lebaran itu bisa sampai 50 juta itu, Pak. Tapi pas semenjak ada tol itu turun drastis Pak omsetnya, Pak. Terus ditambah lagi Covid kan, Pak. Akhirnya tutup rumah makan ini. Kurang lebih itu saya lupa. Itu aja sih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Heri Mulyawati, pemilik toko oleh-oleh. Nah, yang sekarang udah gulung tikar karena bangkrut, nggak ada yang beli, nggak ada mobil yang berhenti. Jadi sekarang udah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Nurdeni. Saya anaknya Bapak Rawud. Mewakili Pak Rawud. Pak Rawudnya lagi sakit, Pak. Dulunya rumah makan Pak Rawud tuh rame. Terus gara-gara ada tol jadi sepi. Turun drastis, Pak. Sekarang kalau ada orang makan cuma ada satu, ya habis buat beli beras, beli token listrik aja, Pak. Terus ditambah lagi PT Japa Seafood kalau ada produksi baunya tuh, Pak, menyengat banget. Ika itu orang makannya tuh pada ngomong, ini bau apa, ini bau apa, ini dari makanan ya? Bukan, Bu, Pak, ini bau dari Japa Seafood PT, Pak. Kalau lagi produksi tuh baunya, ya Allah, Pak. Ya. Saya mau menghidupkan lagi, Pak. Gimana tuh caranya bisa rame lagi ikan bakarnya, jualan-jualan yang di Pantura, Pak. Terus kalau bisa PT Japa Seafood tuh, Pak, produksinya kalau ada bau ya jangan bau menyengat lah. Saya kan warga di situ, di sekitar itu, Pak. Terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum, saya Ibu Wiwin Wiyanti yang punya Cafe Eca. Sekarang udah saya jual, Pak. Karena ya tadinya sih rame, tapi begitu ada tol Cipali dampaknya sepi. Jadi saya jual buat kebutuhan anak-anak sekolah. Udah ada. Udah tutup 2017 saya jual, Pak, karena sepi, Pak. Omsetnya turun drastis. 2002 saya bangun.
2017 gimana Pak? Sekarang saya usaha empang Pak. Iya, berempangan. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Pak Anies. Kita sering ketemu, tapi alhamdulillah saya mengundang ke sini karena keluhan dari teman-teman semua. Karena di sini juga kita alhamdulillah dari tim usaha ya, maksudnya gini. Saya yang dulunya pengusaha bengkel Pak. Dulu omset saya bengkel motor, bengkel mobil itu udah dari 2001 saya tuh berdiri, alhamdulillah omset sampai 50 juta biasanya Pak, 30 sampai 50 juta. Cuman karena terdampak tol ini turun drastis Pak. Yang dulu dari Jakarta, dari semua biasanya kan orang-orang mampir ganti oli segala macam apa gitu kan, karena wilayah dari Pamanukan sampai ke Indramayu itu alhamdulillah kami yang terbesar di sebelah sini. Jadi kita tuh cukup lama di dunia bengkel. Sekarang saya agak menurun, jadi saya serahkan ke anak karena saya beralih ke usahanya apunten jadi distributor Cleo gitu, karena tersendat dari karyawannya juga sih Pak. Jadi bengkel kan kita harusnya omsetnya itu kan kita nombokin terus kayak gitu tuh Pak. Makanya kita pengen jalur Pantura lagi tuh dihidupkan lagi gitu Pak. Terdampak tol ini kita merasa banyak kendalanya gitu Pak, di usaha kecil kayak warung-warung kecil gitu banyak pada keluh kesah ke kita juga gitu Pak. Saya menyampaikan ini semua ke Bapak, mohon solusinya. Alhamdulillah bismillah Bapak jadi presiden. Mohon perhatikan jalur Pantura ini Pak. Itu saja, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Nur, makasih. Ibu Bapak sekalian, kami melihat memang kebijakan untuk pembangunan itu harus selalu memperhatikan siapa yang berpotensi terdampak negatif. Lalu sebelum dampak negatif itu terasa harus disiapkan langkah-langkahnya. Jadi ketika kita membangun sebuah jalan tol, maka kita sendiri tahu, pemerintah tahu bahwa nanti kendaraan akan lewatnya jalan tol, tidak lagi lewat jalan non tol. Itu sebenarnya. Nah, masalahnya tidak dilakukan langkah pencegahan atau langkah alternatif bagaimana membuat yang selama ini hidup dari jalan non tol itu tetap bisa punya kegiatan pengganti. Nah, itulah sebabnya kami kesini, karena kami ingin satu, pembangunan jalan tol itu mau tidak mau akan terus ke depan, karena inilah salah satu cara untuk menyambungkan antar kota secara cepat, efisien. Tapi di sisi lain, yang sudah punya kegiatan usaha di jalan sekitar non-tol itu harus dicarikan solusinya, penggantinya apa. Jadi kalau tadi misalnya Bu Wiwin ya, Bu Wiwin cerita tentang sekarang berusaha di bidang empang misalnya. Nah, pilihan-pilihan itu sebenarnya bisa dibahas sebelumnya. Ini mungkin akan turun, apa kegiatan usaha yang bisa dilakukan, apa kegiatan tambahan yang bisa dilakukan. Lalu yang dibutuhkan apa? Misalnya akses permodalan, siapkan akses permodalan. Buatkan koperasi, siapkan koperasi. Jadi kita melihat ini sebagai pelajaran agar tidak berulang lagi di daerah-daerah lain, karena di Pantura terasa. Lalu sekarang yang ada di kawasan Panturanya kita ingin menghidupkan kembali perekonomian. Jadi supaya Pantura ini tetap hidup, karena puluhan tahun ini hidup. Saya juga termasuk salah satu yang merasakan manfaatnya dulu Bu. Karena saya kalau ke Jakarta dari Jogja naik kendaraan ya lewatnya lewat Pantura. Pasti mampirnya di rumah makan ya rumah makan sepanjang jalan ini. Numpang sholatnya ya di masjid sepanjang jalan ini. Itu yang kita ingin lakukan. Jadi lalu yang kedua Bu, ini kami memiliki satu konsep. Saya cerita di sini boleh ya?
namanya tol berkeadilan. Apa itu tol berkeadilan? Tol berkeadilan itu adalah satu konsep di mana rest area yang dibangun diisi oleh warung-warung yang ada dari sekitar jalan yang ada sebelumnya. Jadi kalau misalnya di Pantura ini ada warung-warung semua, pertanyaan, kenapa tidak boleh sih warung-warung itu yang berada di dalam rest area? Bukankah kalau jadi dalam rest area masih tetap dapat, masih ada penghasilan kan? Kebanyakan rest area itu dibuat, isinya adalah toko-toko modern seperti yang ada di Jakarta. Padahal kehebatan Indonesia itu adalah ketika kita bepergian ketemu makanan yang khas di tiap daerah. Betul tidak? Nah kalau pakai tol ketemunya makanan yang sama, diseragamkan makanannya. Nah ini jadi isinya adalah satu, rumah makan lokal diprioritaskan di rest area. Yang kedua adalah tanah-tanah yang dipakai untuk jalan tol itu sebagian uangnya diberikan sebagai ganti rugi, sebagian nilainya dimasukkan sebagai penyertaan modal untuk jalan tolnya, sehingga sampai kapanpun juga keluarga yang punya tanah akan terima bagian dari keuntungannya jalan tol itu, karena tanahnya dihitung sebagai penyertaan modal. Jadi tidak hilang begitu saja. Kalau dikasih uang banyak, pas terima uang seneng, dalam hitungan waktu yang singkat uang itu akan habis itu nonton aja. Bahkan sebagian kan cuma tanahnya kena sebagian, masih tinggal di rumahnya. Rumahnya itu kan kelewatan jalan tol, dapat bisingnya nggak dapat untungnya, karena tidak dapat manfaat lebih besar. Itu pertama yang terkait jalan tolnya. Kemudian yang kedua, ini namanya cerita. Nah, jalan-jalan tak berbayar ini banyak yang rusak, yang membuat orang juga makin enggan untuk melewatinya. Jadi ke depan ini kita akan melakukan perubahan jalan yang rusak diganti dengan jalan yang bagus. Kemudian kita akan melakukan perubahan dari yang sekarang ini sepi menjadi kerjasama dengan banyak pihak supaya jadi banyak pembelinya. Dan daerah-daerah yang sepi itu kita akan bangun kawasan-kawasan industri, reindustrialisasi supaya ada tenaga kerja yang bekerja di situ, dan harapannya mereka menjadi pangsa juga, pasar untuk kegiatan usaha di sekitar ini. Jadi usaha mikro itu bisa akan tumbuh. Ini gambaran ini Bu, karena kawasan ini sebetulnya kawasan yang potensi untuk berkembang, untuk kawasan yang dekat dengan pusat-pusat mobilitas nasional. Jadi kami melihat ini sebagai salah satu langkah yang ingin kita kerjakan. Tapi poinnya adalah kita tidak ingin Pantura mati seterusnya. Kita ingin segera hidup kembali. Kita ingin Pantura, dan ini dirasakan dari mulai di sini terus sampai ke ya sepanjang jalur Pantura semuanya merasakan. Barangkali sampai Semarang ke timur masih terasa itu. Jadi kami akan bawa, doakan Bu, doakan, karena untuk melakukan perubahan harus punya kewenangan Bu, tidak kurang Bu ya. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan dengan begitu nanti Ibu Bapak semuanya bisa merasakan perubahan ekonominya. Saya sepanjang jalan ya, dari mulai keluar dari tol itu, iya, tutup, bengkel aja tutup. Ya seperti bengkel yang mundur nih tutup. Iya. Bu Ajiri nanti. Itu mundur ini ya, mundur, ketukar. Lalu kita melihat juga bengkel-bengkel yang tutup. Yang paling kelihatan banyak itu restoran tutup. Dan banyak sekali rumah-rumah yang sudah diselimuti oleh tanaman rambat, yang itu artinya ditinggalkan oleh penghuninya. Nah kalau rumah di pinggir jalan raya diselimuti oleh tanaman rambat,
Kalau rumahnya dalam kampung ditinggal, nggak apa. Kalau pinggir jalan raya artinya apa? Artinya jalan raya sudah tidak memberikan manfaat ekonomi sama sekali. Orang kepengen punya rumah pinggir jalan raya biar bisa ada kegiatan ekonomi kok. Ini malah jadi tertutup tanaman rambat. Itu saya lihat banyak sekali di sepanjang jalan ini. Tanda bahwa ekonominya ya koma lah gitu. Koma, kita jangan sampai mati nanti. Nah, kita harus kembalikan. Jadi doakan Bu, kita insya Allah bisa kembalikan ini. Dan kita harus bangun nanti kooperasi dan lain-lain supaya nanti bisa bergerak ya. Ya, infus lagi di ICU sekarang ini. Iya. Oke, ada lagi mau disampaikan? Cukup ya? Oke, nanti insya Allah kita usahakan sama-sama ya. Matur nuwun. Amin, amin. Ibu juga yang sehat Bu, sehat semangat. Amin. Bismillah. Aduh. Iya, Bu Masya Allah. Masya Allah. Makasih. Bu Risyanti, makasih sekali. Bu Wiwin dan semua saja, Bu Nur dan ibu-ibu semua yang lain. Kami bawa perjuangan ini, doakan bisa mendapat kesempatan untuk mengubah ya. Begitu ya. Saya meneruskan perjalanan. Sekarang mau ke Brebes nih. Foto iya. Saya juga mau minta foto, Bu. Saya juga mau minta foto. Enggak lah. Enggak, saya mau langsung ke Brebes karena di sana juga telat kan. Gara-gara macet itu biar nunggunya nggak terlalu lama juga ya. Bismillah. Ibu-ibu tetap duduk di sini. Saya berdiri belakangnya. Ibu juga gabung sini biar cahayanya dari sana. Ya. Karena kalau kita di sini nanti silau. Ibu duduk sini. Lagi Ibu semuanya aja. Ibu lagi. Saya lagi sakit biar Pak sembuh. Satu. Udah siap semua? Satu semua. Ada bebasnya ya. Satu lagi. Bentar timer. Enggak, pakai timer. Pakai timer punya. Oke. 1. Oke. Aman. Lagi satu. Istiqlal satu. Presiden! 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 Amin. Bajunya mana? Mas Teguh depan Mas Teguh. Mas Teguh disampaikan. Presiden! Presiden! Ini udah mati tempatnya begini. Bisa dilihat. Ya, jadi kami berada di Indramayu. Ini
rumah makan Abah Pantura dan ratusan teman-teman lain adalah tempat yang terdampak